Tolong Bang bahas gagal bayar cicilan barang di Home Credit Indonesia. Apa yang terjadi jika kita tidak sanggup membayar cicilan barang di Home Credit Indonesia? Apakah barang kita akan disita? Dan berapa dendanya jika kita nggak sanggup membayar cicilan barang di Home Credit Indonesia ini? Dan apa kita akan didatangi DC Lapangan Home Credit Indonesia ini atau PCHC ini? Nah, jadi buat kalian yang galbay atau nggak sanggup membayar cicilan barang di Home Credit Indonesia ya, kan wajib sekali simak video ini. Dan tentunya mohon untuk jangan di skip-skip. Kenapa? Supaya kalian mengerti dan paham apa yang saya sampaikan. Karena di sini ada beberapa resiko dan beberapa yang harus kalian ketahui ya. Kalau kalian tidak sanggup membayar cicilan barang di Home Credit Indonesia ini. Oke, baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, jadi untuk yang pertama yang harus kalian ketahui dulu ya tentang denda jika kalian tidak sanggup membayar cicilan barang di Home Credit Indonesia ini. Karena dendanya itu sedikit berbeda ya. Dimana kalau kalian galbay 5 hari ya dendanya itu 50.000. Telat galbay 30 hari dendanya 125.000. Kalau kalian galbay 60 hari dendanya 275.000. Nah, kalau kalian galbay 90 hari dendanya itu Rp450.000. Nah, jadi itulah siklus denda galbay atau membayar cicilan barang di Home Credit Indonesia ini. Dan apa yang terjadi jika kita dalam 90 hari tidak bisa membayar cicilan barang di Home Credit Indonesia ini? Apakah barang kita akan disita? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Sebelumnya kan harus tahu dulu. Semua pinjol legal itu atau semua pinjaman online itu KTA. Apa KTA? Kredit tanpa anggunan. Atau lebih tepatnya kredit tanpa jaminan. Jadi meskipun kalian nih tidak bisa membayar pinjaman kalian ya atau cicilan kalian di Home Credit Indonesia ini ya, itu tidak akan disita. Karena sekali lagi semua pinjaman online itu kredit tanpa jaminan atau kredit tanpa anggunan. Paling hanya DC Lapangan Home Credit Indonesia itu datang ke rumah kalian. Tapi perlu dicatat ya, DC Lapangan Home Credit ini tidak berada di seluruh Indonesia, hanya berada di kawasan Jabotabek saja. Dan perlu diingat juga, meskipun di kawasan Jabotabek ya, tapi belum merata. Nah, jadi buat kalian yang galbay atau gebay di Home Credit Indonesia ya, atau kan ini gagal bayar di cicilan barangnya ya kan, gak usah takut kan, gak usah panik tentang DC Lapangan Home Credit. Karena DC Lapangannya hanya berada di kawasan Jabotabek saja. Kalau kalian tinggal di luar Jabotabek ya kalian aman, kalian tidak akan didatangi DC Lapangan Home Credit. Cuman kalian akan diteror secara terus menerus ya. Tapi kalau kalian masih tidak membayarnya saja ya selama diteror tersebut, maka secara otomatis nama kalian bakal masuk blacklist atau slik OJK. Nah, jadi itulah resiko galbay atau gebay di Home Credit Indonesia ini. Lalu apa kita bisa dibawa ke juru hukum jika kita tidak bisa membayarnya? Jawabannya tidak akan ya. Kenapa? Karena tidak ada pasal utang piutang, kalian itu bisa dipidanakan atau kan bisa dibawa ke juru hukum. Jadi kan gak usah takut ya, kan gak usah panik. Intinya kalau kalian tidak punya uang, kalian diamkan saja. Kalau sudah punya uang, ya itu terserah kalian mau bayar apa tidak. Tapi yang namanya utang piutang itu wajib dibayar ya. Kalian bisa mencicil cicilan barang kalian di Home Credit Indonesia ini. Nah, jadi itulah untuk jawabannya. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian nasabah yang galbay atau gebay di Home Credit Indonesia ini. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.